Semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang jaringan komputer, mulai dari manfaat hingga ke penyelesaian masalah yang sering terjadi pada jaringan komputer. Kami juga akan menjelaskan jenis-jenis jaringan, topologi, model jaringan, serta proses transmisi data. Yuk, langsung kita mulai. Kenalkan, nama saya Saudara Virus Rahman dan absen 34. Perkenalkan, nama saya Zidan Atalasani, absen 36. Oke, untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang manfaat jaringan komputer. Di sini terdapat 3 manfaat jaringan komputer. Yang pertama yaitu sebagai sarana komunikasi. Jaringan komputer dapat melakukan komunikasi tanpa memperlihatkan batas, jarak, dan juga waktu. Seperti saat kita teleponan dan video call, kita dapat melakukan hal tersebut dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang kedua ada untuk berbagi sumber daya. Jaringan komputer dapat dimanfaatkan untuk membagi sumber daya seperti perangkat komputer, printer, maupun sumber daya berupa data, file, dan program. Dan terakhir, ada meningkatkan reliabilitas. Dengan adanya jaringan komputer, reliabilitas menjadi meningkat. Apabila terdapat salah satu komputer rusak, data yang terdapat pada komputer tersebut dapat diakses dengan komputer lain karena telah berbagi sumber daya. Oke, baik, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Sekarang kita udah masuk ke materi kedua, yaitu jenis-jenis jaringan komputer. Nah, jenis-jenis jaringan komputer dibagi menjadi 3 ya, yaitu berdasarkan fungsinya, berdasarkan jangkauannya, dan berdasarkan media transmisi. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada client server, yaitu jaringan komputer di mana satu komputer sebagai server dan satu komputer lainnya menjadi klien. Kemudian untuk jenis kedua yaitu peer-to-peer, jaringan komputer yang satu dengan lainnya bersama-sama bisa menjadi server atau klien. Nah, dapat dilihat kedua perbedaan fungsi tersebut, yaitu untuk client server, salah satu komputer harus menjadi klien dan juga server. Namun, untuk peer-to-peer, kedua-dua komputer bisa menjadi server atau klien. Nah, kita akan lanjut untuk berdasarkan jangkauannya. Sekarang kita sudah masuk untuk berdasarkan jangkauannya. Yang pertama ada Personal Area Network atau PAN. Nah, area ini digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jarak yang sangat dekat atau beberapa meter saja, seperti WiFi rumah, WiFi kelas, dan lainnya. Yang kedua ada Local Area Network. Nah, untuk Local Area Network ini menghubungkan perangkat dalam cakupan wilayah kecil, seperti gedung perkantoran, gedung sekolahan, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada Metropolitan Area Network atau MAN. Nah, lebih besar dari LAN, memiliki cakupan wilayah hingga 50 km sehingga dapat menghubungkan antar kota. Lalu yang terakhir ada Wide Area Network atau WAN. Nah, cakupan ini lebih luas dari MAN, bahkan dapat menghubungkan perangkat yang berbeda benua. Penerapan WAN yang memiliki jangkauan paling luas adalah internet. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Kita akan masuk ke jenis yang terakhir nih, yaitu berdasarkan media transmisi. Untuk yang pertama ada jaringan berkabel, yaitu wired network, menggunakan media kabel dalam menghubungkan tiap komputer dalam suatu jaringan. Yang kedua ada jaringan nirkabel atau wireless network, yaitu tidak menggunakan kabel sebagai alat penghubungnya, namun menggunakan gelombang elektromagnetik. Oke, dengan itu kita sudah selesai di jenis-jenis jaringan komputer. Sekarang kita akan masuk ke topologi jaringan. Sekarang kita akan masuk ke materi topologi jaringan. Di topologi jaringan ini kita akan membahas 6 topologi. Kita akan membahas satu persatu, dan yang pertama kita akan masuk ke topologi bus, yaitu memiliki kelebihan. Yang pertama hemat kabel, dan yang kedua kecepatan transfer data relatif cepat untuk jaringan yang berskala kecil. Nah, untuk kelemahannya, yang pertama, jika terjadi kerusakan, maka akan sulit dideteksi. Dan yang kedua, sering terjadi tabrakan jika bertambahnya terminal dalam jaringan. Nah, kita akan masuk ke topologi kedua. Di topologi kedua, kita ada topologi star, yaitu memiliki kelebihan. Yang pertama, transfer data lebih mudah. Yang kedua, deteksi kerusakan akan lebih mudah dicari. Dan yang ketiga, pengontrolan jaringan juga lebih mudah. Nah, untuk kekurangannya nih, yang pertama jaringannya cukup rumit, yang kedua memerlukan banyak kabel, dan yang ketiga rentan akan gangguan listrik dan gangguan lainnya. Sekarang di topologi ketiga kita akan membahas tentang topologi ring, yaitu memiliki kelebihan. Yang pertama, tidak membutuhkan hub, dan yang kedua hemat kabel, dan yang ketiga penataan kabel lebih sederhana.
Nah, kemudian untuk kekurangannya yang pertama, jika salah satu terminal rusak akan mengganggu dan menyebabkan lumpuhnya jaringan. Dan yang kedua, pengiriman harus menunggu giliran dari komputer lainnya. Sekarang kita akan masuk ke topologi keempat. Nah, untuk yang keempat ada topologi mesh, yaitu kelebihannya yang pertama, keamanan data sangat baik. Yang kedua, limitnya cukup besar. Dan yang ketiga, jalur pengirimannya sangatlah banyak. Nah, kekurangannya untuk yang pertama, instalasinya sangat rumit. Dan yang kedua, membutuhkan banyak kabel. Dan yang ketiga, biaya yang dibutuhkan juga lah sangat banyak. Kita akan masuk yang kelima. Yang kelima ada topologi tree, yaitu kelebihannya mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas lagi. Dan yang kedua, data terpusat secara hierarki. Nah, kemudian kekurangannya yang pertama, komputer di bawahnya tidak dapat dioperasikan apabila kabel di atasnya itu terputus ya teman-teman semuanya. Kita akan masuk ke topologi yang terakhir. Topologi terakhir ini kita ada topologi hybrid. Sebagai contoh, kami menggunakan gabungan topologi star dan juga topologi ring ya. Untuk kelebihannya yang pertama, ketika kita menambahkan koneksi perangkat lainnya lumayan mudah. Dan kekurangannya yang pertama, yang pasti pengelolaannya sulit, yang kedua biaya lebih mahal, dan terakhir instalasi topologinya sangat sulit. Oke, selesai sudah pembahasan topologi jaringan ini, dan sekarang saya akan membantu kalian untuk mengingat dan menghafal bentuk-bentuk topologinya. Yang pertama, topologi bus tadi. Untuk menghafalnya, anggap saja kalian membuat sebuah garis. Kemudian kalian menambahkan sebuah komputer di setiap zigzagnya, yaitu di bawah, atas, bawah, atas, dan bawah. Oke, kemudian yang kedua ada topologi star. Kalian menaruh sebuah hub di tengah, kemudian kalian menambahkan setiap sudutnya itu adalah komputernya. Contohnya, hub di sini, kemudian komputer di atasnya, komputer di kanan atas, komputer di kanan bawah, di kiri bawah, dan di kiri atas. Jadilah topologi star. Kemudian yang ketiga ada topologi ring. Ini sangat mudah nih untuk dihafal. Kalian tinggal membuat sebuah lingkaran, kemudian menambahkan komputernya di setiap garisnya. Bisa 4 atau 5. Nah, untuk yang keempat ada topologi mesh. Ini juga tidak kalah mudah nih untuk dihafal. Nah, kalian tinggal membuat sebuah segitiga, kemudian kalian tambahkan setiap sudutnya itu sebuah komputer. Seperti segitiga, kemudian komputer di 5 sudutnya, komputer, dan komputer. Kemudian kalian membuat sebuah lingkaran di setiap komputernya sehingga saling menyambung satu sama lain. Oke, topologi yang kelima ada topologi tree. Seperti pohon kehidupan, yaitu kalian membuat sebuah pohon induk 2, kemudian di setiap pohonnya ada cabang 2, kemudian ada cabang lagi, dan selanjutnya. Nah, topologi yang terakhir, topologi hybrid, kalian bisa menggunakan gabungan topologi apa saja untuk membuat topologi hybrid ini. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya. Model jaringan komputer berisi beberapa poin. Yang pertama ada USI model, yang kedua ada TCP atau IP, yang ketiga ada perbedaan USI dan TCP atau IP. Yang pertama ada USI model. Nah, pengertian USI model adalah model yang diciptakan oleh ISO untuk mengatur standar protokol dan format data yang berbeda dari banyak perusahaan penyedia jaringan komputer. Nah, lapisan pada USI itu ada 7. Yang pertama application layer, yang kedua ada presentation layer, yang ketiga ada session layer, yang keempat transport layer, yang kelima network layer, yang keenam data link layer, dan yang terakhir physical layer. Yang kedua ada TCP atau IP. Pengertian TCP atau IP adalah sekumpulan protokol yang terdapat di dalam jaringan komputer yang digunakan untuk berkomunikasi atau bertukar data antar komputer. Nah, layanan TCP atau IP yang pertama ada pengiriman file transfer protokol, dan yang kedua ada simple mail transfer protokol, yang ketiga ada remote network terminal protokol, dan yang keempat remote network file protocol. Perbedaan USI dan TCP atau IP. TCP atau IP adalah model client server, sedangkan USI adalah model konseptual. TCP atau IP adalah protokol standar untuk setiap komputer, sedangkan USI adalah model referensi.
TCP atau IP adalah model yang memiliki 4 lapisan, sedangkan USI memiliki 7 lapisan. TCP atau IP mengikuti pendekatan vertikal, sedangkan USI mendukung pendekatan horizontal. TCP atau IP berwujud, sedangkan USI tidak. TCP atau IP mengikuti pendekatan dari atas ke bawah, sedangkan USI mengikuti pendekatan dari bawah ke atas. Selanjutnya adalah poin transmisi data. Nah, pengertian transmisi data adalah proses berbagi atau bertukar data antara dua objek, alat, atau sistem. Sebagai contoh, ketika user mengirimkan email atau mengakses situs web kemudian mendapatkan informasi, maka terjadi transmisi data. Transmisi data merupakan bagian dari komunikasi data, di mana komunikasi data dapat dibagi menjadi pengirim data atau informasi, penerima data atau informasi, dan medium kanal yang merupakan saluran transmisi data atau informasi dari dua objek berbeda tersebut. Bagian penting dari komunikasi data dapat dilihat dari gambar di atas. Pengirim menuju ke medium, lalu medium menuju ke penerima. Secara umum, medium atau kanal adalah benda di mana data akan bergerak dari pengirim menuju penerima. Medium ini dapat berupa udara jika data yang dikirimkan sebuah data suara dari mulut ke telinga, dari radio pemancar ke pesawat, radio di rumah dalam bentuk gelombang elektromagnetis, kabel tembaga, atau kabel serat optik jika data berupa cahaya yang dikirim dari satu tempat ke tempat lain. Transmisi data dari pengirim ke penerima dapat terjadi kesalahan. Kesalahan data ini dapat dideteksi dan dapat dikembalikan dengan cara tertentu. Pertama, paket data. Transmisi data pada jaringan komputer dan internet biasanya tidak dikirim dalam ukuran yang besar karena akan terkendala oleh kemampuan medium dan untuk kepentingan keandalan pengiriman. Yang kedua, struktur data. Struktur paket terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, paket header, berisi alamat IP pengirim dan penerima, urutan paket, dan ukuran paket. Yang kedua ada paket payload. Data utama yang dikirim biasanya sebesar 64 KB. Yang ketiga ada paket trailer, menandai akhir paket dan mengecek kesalahan pengiriman, misalnya dengan CRC dan checksum. Yang ketiga ada paket switching. Paket switching adalah metode transmisi data di mana data dipecah menjadi paket-paket kecil yang dikirim secara independen melalui berbagai rute dan disusun kembali di tujuan berdasarkan informasi pada paket header. Contoh, saat mengirim email berisi foto, data dipecah menjadi paket kecil, dikirim melalui router atau node lain, lalu disusun kembali di perangkat penerima. Kelebihannya, kegagalan rendah karena rerouting jika terjadi gangguan. Yang kedua, tidak memerlukan jalur khusus mendukung pengiriman cepat. Yang ketiga, ada banyak pengguna dapat berbagi jaringan. Kekurangannya, paket bisa hilang dan perlu dikirim ulang. Lalu penyusunan ulang paket butuh waktu. Yang terakhir, rentan delay dan error, kurang ideal untuk komunikasi real time. 4. Deteksi dan perbaikan kesalahan. Kesalahan pada proses pengiriman data dapat dikendalikan dengan 2 cara, antara lain: A. Parity check. Parity check adalah salah satu metode untuk mengecek apakah data yang ditransmisikan sesuai dengan aslinya. B. Checksum. Checksum adalah metode yang digunakan untuk mengecek apakah data yang dikirimkan pada saat transmisi berubah atau korup. 5. Transmisi digital dan analog. Pertama, penurunan kualitas sinyal disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, attenuation, yang kedua, deregistration, dan yang ketiga, noise. Yang kedua, transmisi digital. Ada 2 cara transmisi data digital. Poin A, line coding, memiliki 3 cara: unipolar encoding, polar encoding, dan bipolar encoding. Poin B, block coding. Ada 3 langkah juga: tahap pemilihan sisi aliran, tahap substitusi blok data, dan yang terakhir tahap penggabungan blok data. Poin C, konversi analog ke digital. Ada 3 langkah: sampling, kuantisasi, dan yang ketiga pengodaan. Yang ketiga, transmisi analog. Poin A, konversi data digital ke analog, memiliki 3 cara: amplitude shift keying, yang kedua frekuensi shift keying, yang ketiga phase shift keying. Poin B, konversi data analog ke sinyal analog, memiliki 3 cara juga. Yang pertama, amplitude modulation, selanjutnya frekuensi modulation, dan terakhir fase modulation. 4. Mode transmisi. Poin A, transmisi paralel.
Transmisi paralel adalah transmisi yang dilakukan dengan membentuk sinyal digital dalam jumlah yang tetap. Poin B. Transmisi serial. Transmisi serial adalah transmisi sinyal digital melalui jalur tunggal secara berurutan dalam bentuk antrian. Oke, ketemu lagi nih di materi yang terakhir, yaitu troubleshooting jaringan komputer. Oke, apa sih troubleshooting jaringan itu? Troubleshooting jaringan adalah prosedur untuk mencari, tahu, atau mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan jaringan komputer melalui proses yang teliti dan berulang. Kemudian berlanjut hingga ke penyelesaian masalah tersebut menggunakan metode tertentu. Troubleshooting merupakan cara efektif untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada jaringan karena dimungkinkan untuk mendokumentasikan proses yang dilakukan. Selain itu, troubleshooting merupakan cara logis yang dapat dilakukan untuk memperbaiki performa jaringan secara keseluruhan. Nah, kira-kira apa aja sih penyebab troubleshooting itu? Kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Nah, sekarang penyebab umum troubleshooting jaringan. Nah, yang pertama ada lonjakan bandwidth. Penggunaan bandwidth tinggi dapat menyebabkan kelembatan jaringan. Yang kedua, pelanggaran keamanan. Serangan cyber atau konfigurasi yang lemah dapat mengancam jaringan. Yang ketiga, kerusakan hardware. Router, switch, atau kabel rusak dapat mengganggu koneksi. Lalu yang terakhir, perubahan konfigurasi. Kesalahan dalam konfigurasi aplikasi bisa menyebabkan gangguan. Nah, untuk faktor-faktornya yang pertama, penggunaan bandwidth berlebih. Kemudian yang kedua, kerusakan perangkat. Dan yang terakhir, beban CPU tinggi. Oke, kemudian kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu cara mengatasi trouble jaringan. Jadi gimana sih cara mengatasi troubleshooting jaringan? Nah, ada 5 stepnya nih. Yang pertama, ada identifikasi masalah. Kita harus menganalisis nih penggunaan jaringan, perangkat, dan layanan untuk menemukan sumber gangguan. Yang kedua, periksa perangkat fisik. Cek router, komputer, dan kabel untuk memastikan tidak ada kerusakan dan gangguan. Yang ketiga, cek koneksi internet. Lakukan tes speed, ping Google, restart router, dan periksa konfigurasi jaringan. Dan yang keempat, cek notifikasi error. Gunakan kode error untuk mengetahui sumber masalah dengan lebih akurat. Lalu yang terakhir ada periksa keamanan sistem. Scan dengan antivirus untuk mendeteksi malware atau ancaman lainnya. Oke, jadi kalian udah tahu kan bagaimana cara mengatasi troubleshooting jaringan. Dan kita akan masuk ke yang keempat. Yang keempat ada jenis-jenis troubleshooting jaringan. Oke, gak kalah banyak nih materinya. Yang pertama ada security troubleshooting, yaitu mengidentifikasi dan mengatasi masalah pada keamanan jaringan. Yang kedua ada network troubleshooting, menganalisis dan memperbaiki gangguan pada koneksi jaringan. Yang ketiga ada software troubleshooting, yaitu mengatasi dan memperbaiki masalah pada perangkat lunak, termasuk kompatibilitas dengan hardware. Yang keempat ada peripheral troubleshooting, memeriksa dan memperbaiki perangkat tambahan seperti printer, scanner. Dan yang kelima ada operating system troubleshooting, mengidentifikasi error dan memperbaiki sistem operasi. Dan troubleshooting yang terakhir ada hardware troubleshooting, yaitu memeriksa komponen fisik seperti motherboard, RAM, hard disk, dan lainnya. Oke, selesai sudah pembahasan jenis-jenis troubleshooting jaringan. Untuk singkatnya dan lebih menghafalnya, yang pertama ada security, yaitu untuk keamanan. Yang kedua ada network, yaitu koneksi jaringan. Yang ketiga ada software, yaitu perangkat lunak. Yang keempat peripheral, yaitu perangkat tambahan. Yang kelima ada operating system, yaitu sistem operasi. Dan terakhir ada hardware, yaitu perangkat fisik. Oke, selesai sudah pembahasan ini. Jika teman-teman ada yang ingin menanyakan suatu pertanyaan, bisa chat di kolom komen. Untuk itu cukup dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.